Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini setelah subuh saya berinisiatif bikin video baru setelah 2 bulan tidak bikin video. Video ini kita akan spesialkan bagi teman-teman yang bimbelnya masih sangat pemula, masih sangat awal dan bingung langkah-langkah apa yang selanjutnya sebaiknya dilakukan ya. Yang pertama yang saya ingin jelaskan adalah jika dalam bimbel itu yang paling penting jika Anda masih bimbel pemula, menurut saya pribadi ini bisa mungkin setiap orang punya pendapat yang berbeda. Maka jika bimbel kita masih baru, pemula dan sebagainya, maka langkah awal yang harus kita bikin target adalah kita harus mendapatkan siswa dulu sebanyak-banyaknya. Maka kita fokus dulu kepada siswa. Jangan teman-teman itu karena bimbelnya masih baru tapi sudah fokus kepada sistem. Nah, ini menurut saya sangat keliru. Kenapa? Karena sistem ini baru bisa jalan kalau kita sudah punya SDM yang cukup. Contoh gini, kita mau menjalankan sistem operasional misalkan atau sistem pemasaran misalkan gitu ya, pemasaran. Nah, maka kita harus punya tim pemasaran dulu. Nggak mungkin kita bikin sistem pemasaran terus yang promosi adalah kita sendiri, yang nerima siswa masih kita sendiri, yang ngajar justru masih kita sendiri, maka belum bisa kita mengatakan bahwa bimbel kita harus tersistemasi. Maka langkah awal yang paling penting yang harus dilakukan seorang business owner jika bisnisnya masih kecil adalah berfokus kepada mencari siswa sebanyak-banyaknya. Maka oleh karena itu mencari siswa ini hubungannya adalah dengan cara apa? Dengan cara bagaimana promosi bagi bimbel kalau masih pemula ya. Bagaimana promosi kalau bimbel kita masih pemula. Nah, langkah yang pertama adalah teman-teman walaupun bimbel kita masih kecil, masih pemula, masih baru berdiri, maka usahakan bimbel kita ini sangat mudah dikenali ya. Sangat mudah dikenali atau identifikasi. Kenapa ini penting? Karena ketika bimbel kita ini sulit dikenali, maksudnya bimbel kita susah untuk diketahui mereknya, lokasinya, kemudian orang tidak tahu bimbel kita ini bimbel apa, maka ini akan membuat kita akan sulit mencari siswa. Maka solusinya agar kita mudah dikenali, mungkin barangkali kita tinggal beli saja franchise yang sudah brandnya nasional gitu, yang sudah orang tahu. Contohnya kalau Calistung itu, contohnya misalkan Bimba AIUEO atau Bimba Rainbow Kids dan sebagainya, yang mereka juga melakukan iklan di media sosial mereka kepada pangsa pasar nasional sehingga kita terbantukan promosi. Nah, kalau kita tidak mau membeli franchise bimbel sendiri, kita mau bangun bimbel dengan merek sendiri, maka yang pertama yang harus kita pastikan adalah kita membangun dua hal ini. Pertama logo, dan yang kedua itu adalah merek gitu. Ini penting. Banyak orang yang mungkin asal-asalan saja dalam menentukan ini logo dan merek, padahal logo dan merek ini sangat penting. Nah, kita akan belajar pertama dari logo Samsung ya. Coba perhatikan logo Samsung ini. Samsung ini logonya langsung jadi merek. Mereknya langsung jadi logo. Berbeda dengan iPhone. iPhone ini mereknya perusahaannya adalah Apple. Kalau Apple kita tahu tulisan Apple ya Apple gini ya, Apple gini ya kurang lebih ya. Entah saya salah bahasa Inggrisnya, tapi logonya justru gini yang tergigit gitu ya. Kita tampilkan logonya di layar. Nah, justru logo gini. Jadi merek dan logo mereka berbeda. Nah, jadi apakah kita harus pakai yang merek dan logo sama? Boleh. Kalau berbeda juga boleh. Yang paling penting dalam logo ini adalah dia itu pertama memenuhi karakter itu simple ya, simple. Jadi logo atau merek ini simple dan mudah diingat. Jangan bikin merek bimbel Anda ini karena saking kerennya orang susah mengingatnya. Contoh bimbel Anda namanya adalah Al-Alimu Imaduddin fil Kabir misalnya gitu. Anda saking fanatiknya mungkin dengan bahasa Arab gitu, atau dengan bahasa Inggris bimbel Anda namanya adalah The Special Gain for the Special Students gitu. Itu kan sulit dihafal gitu ya. Merek-merek bimbel itu simpel saja. Contohnya kami Winners, sudah selesai. Winners itu artinya adalah
pemenang. Logonya ya seperti yang kalian lihat, logonya huruf W, dah selesai. Jadi W itu kalau orang nanya W ini artinya apa ya? W-nya ada gradasi ya, meningkat dari awalnya W-nya warnanya agak terang, akhirnya menjadi lebih gelap atau lebih mapan, dan panjang W-nya lebih tinggi. Nah, seperti logo yang kita tampilkan ini. Nah, so teman-teman, yang paling penting adalah kalau kita mau membangun bisnis itu masih dari awal, pastikan logo atau merek kita ini simple dan mudah diingat. Ini namanya proses identifikasi brand lah gitu ya. Yang kedua, setelah kita memiliki logo yang simple dan mudah diingat, yang kedua pastikan kita memperkenalkannya. Nah, proses memperkenalkannya ini karena gini loh, tidak mungkin bimbel kita ini diketahui orang kalau kita tidak memperkenalkannya. Bahkan diri kita sendiri pun tidak mungkin dikenali orang kalau kita nggak salaman, nggak kenalan sama orang tersebut. Jadi kita harus salaman, ngajak kenalan, menceritakan diri kita, dan sebagainya. Nah, proses edifikasi ini sangat penting kepada customer agar mereka tahu. Jadi kita perkenalkan dulu yang pertama ini bimbel kita ini bimbel apa? Apakah bimbel calistung? Jadi memperkenalkan bimbel ini langsung mengidentifikasikan pangsa pasarnya siapa. Atau bimbel kita ini reguler. Atau bimbel kita ini kedinasan. Ya. Atau bimbel kita ini adalah bimbel kursus. Maka ketika dan lain-lain ya. Maka ketika kita memperkenalkan bimbel kita ini langsung dia akan menentukan yang namanya market segmen. Nah, jadi segmentasi pasar atau pembagian pasarnya langsung teridentifikasi, terkelompokkan dari sini. Kalau bimbel kita kalistung, nah kemana kita perkenalkan gitu ya. Jadi ini jadi poin penting juga. Kalau bimbel kita kalistung, kemana kita perkenalkan? Bimbel kita reguler, kemana kita perkenalkan? Kedinasan kemana? Kursus kemana? Dan sebagainya itu kemana. Nah ini akan menentukan nanti langkah selanjutnya, yaitu cara memperkenalkan bimbel ini. Nah jadi kita lanjut yang ketiga ya, cara memperkenalkannya ini. Yang pertama ya cara ya, kita bicara cara, maka kita harus tahu yang pertama siapa dulu, siapa target kita, kemudian di mana dia biasanya ada gitu ya, kemudian apa kebiasaannya atau habitnya. Nah, habitsnya, kemudian lain-lain gitu, berapa penghasilannya, dan lain-lain. Ini harus kita kenali. Dengan ini kita akan mengetahui nanti sebaiknya kita bagaimana cara kita mempromosikannya. Nah, contoh gini. Contoh kita bimbelnya adalah calistung ya, calistung ya kan, calistung. Maka siapa target market kita? Target market kita ya seperti yang sudah saya jelaskan di banyak video, usernya adalah anak-anak. Ya anak-anak mungkin usia prasekolah atau masih TK, PAUD, atau masih SD kelas 1. Nggak mungkin kita promosi pada mereka ya kan, maka kita harus promosi kepada buyernya, kepada orang tuanya yang bayar. Nah, di mana biasanya orang tua yang banyak dengan usia anak segitu? Nah, kita harus cari di mana mereka biasanya banyak. Umpama mereka banyak biasanya berada di komplek-komplek yang baru. Nah, perumahan itu masih baru dan perumahan-perumahan mungkin perumahan subsidi gitu ya. Karena biasanya kan orang-orang yang baru menikah banyak beli perumahan subsidi atau perumahan-perumahan yang kecil lah gitu. Kalau perumahan-perumahan mewah besar ada, tapi mungkin biasanya kan orang kebanyakan mampu beli rumah mewah besar tuh usianya agak-agak sedikit lebih mapan. Ini hanya asumsi saya, Anda bisa lakukan riset lebih dalam lagi. Di mana lagi mereka berada? Misalkan mereka itu beradanya itu di sekolahnya gitu. Setiap pagi dia ngantar anak, setiap jam 10, jam 11 siang dia jemput anaknya lagi. Nah, maka Anda bisa promosi di sana. Kemudian habitnya apa? Apa kebiasaan orang tua dengan anak yang usia-usia segitu? Misalnya kebiasaan mereka cenderung mereka berkumpul di tempat-tempat aerobik, gym dan sebagainya. Misal gitu ya, mereka kebiasaannya menjaga kesehatan, mereka lebih aware, lebih peduli tentang edukasi anak. Nah, mereka bisa dijaring dengan seminar-seminar dan sebagainya. Oke, nah itu contoh calistung dan contoh-contoh lainnya bisa menyusul. Oleh karena itu, kalau kita bimbel pemula, maka kita bisa menentukan caranya bagaimana gitu ya. Nah sekarang saya akan jelaskan dulu secara simpel bagaimana proses pemasaran itu bekerja gitu ya.
Jadi pemasaran itu sehingga dia terjadi penjualan itu diibaratkan seperti piramida ini ya. Yang pertama itu yang paling besar volumenya adalah awareness ya, awareness. Saya agak lama nggak bahasa Inggris, takut salah tapi nanti dikoreksi aja ya. Awareness ini adalah level 1 di mana kita membangun kesadaran akan merek kita. Semakin besar volume awareness yang berhasil kita bangun, volume ini yang berhasil kita bangun, maka nanti konversinya otomatis akan menghasilkan penjualan juga semakin besar. Dan mustahil awareness ini mustahil penjualan ini akan mampu mengalahkan awareness itu sangat mustahil. Contoh gini, penjualan iPhone kenapa banyak? Ya karena iPhone viral akhir-akhir ini gitu ya. Kenapa penjualan misalkan Oppo bukan Oppo sih, Mito gitu ya dan sebagainya, mungkin generasi sekarang banyak yang nggak tahu apa itu Mito, apa itu merek-merek lain gitu ya. Jadi artinya secara tidak langsung awareness ini akan menentukan juga penjualan. Sekarang pertanyaannya, untuk menguji awareness bimbel Anda ini lakukan saja dua hal. Pertama, uji biasanya saya lakukan adalah 50 rumah radius dari bimbel kita lakukan pertanyaan. Bu, tahu nggak dengan bimbel ini? Kalau mereka tahu jawaban pertamanya berarti awarenessnya sudah ada. Tanya lebih detail, di mana Bu alamannya dan itu bimbel apa ya Bu? Nah, kalau mereka masih mampu menjawab sampai di situ dan Anda lakukan validasi 100 orang, kemudian 60%-nya mengatakan tahu dan bisa menjawab detail, berarti volume awareness Anda cukup bagus, nilainya 60%. Tinggal ditingkatkan jadi 80%. Nah, kayak gitu. Oke, setelah mereka aware, cara mengawarekannya bagaimana? Cara mengawarekannya ya dengan iklan tentunya, dengan iklan. Iklan itu banyak caranya, ya. Nanti kita akan coba kalau teman-teman tertarik dengan video ini, kita akan coba detail lagi bahas tentang cara mengiklankan bimbel ya. Yang pertama yang paling penting itu ya Anda harus membedai atau memvisualkan bimbel Anda itu semenarik mungkin. Jadi lokasi bimbelnya kalau bisa ya ada spanduk, kemudian ada banner, cat disesuaikan dengan warna bimbel, di dalamnya juga bagus gitu ya dan lain sebagainya. Itu proses membangun awareness dari segi kantor gitu. Jadi kantornya harus menarik gitu. Misalkan ada baliho-baliho sepanjang jalan 100 meter sebelum bimbel Anda berada, ada pasang baliho-baliho, ada pasang banner-banner dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua itu ya bisa mungkin di media sosial pakai ads gitu ya. Pakai Facebook Ads. Facebook Ads ini keunggulannya biayanya murah, tapi kita bisa menjangkau orang yang kita inginkan. Nah, gitu. Pakai ads media sosial, kemudian apalagi kita sebar brosur. Penting ini sebar brosur karena tidak semua orang tua itu yang menggunakan media sosial gitu. Dan kalaupun mereka menggunakan media sosial, tidak banyak juga mereka yang tahu tentang ads ini. Karena mereka menganggap Facebook Ads, Instagram Ads ini produknya pasti jauh, misalkan jauh lah gitu, biasanya gitu. Jadi untuk lebih memaksimalkan fungsi dari Facebook Ads ini, Anda harus membedai atau memvisualisasikan kantor Anda semenarik mungkin sehingga ketika ads Anda muncul di HP konsumen dan mereka jalan-jalan, mereka lihat langsung bimbel Anda, mereka langsung aware. Nah, oh ini bimbel yang ada di Facebook Ads tadi, oh ini bimbel yang ada di Instagram Ads tadi dan sebagainya. Ditambah lagi kekuatan brosur, kemudian offline lainnya misalkan seminar, misalkan Anda masuk ke kelas-kelas, dan ini banyak kita sudah bahas ya. Jadi ingat, semakin luas volume awareness ini ya, maka semakin besar juga potensi selling kita ya. Lalu apa proses yang kedua dan yang ketiga? Nah, kita akan bahas pada video berikutnya. Saya sengaja tahan dulu, saya akan lihat komentar Anda, saya akan lihat bagaimana nanti antusiasme dari Anda dalam melihat video ini. Jika seandainya video ini tembus 1000 penonton dalam waktu 1 bulan, saya akan lanjutkan. Jika tidak, berarti memang rasa-rasanya peminat untuk channel ini atau pembahasan topik ini tidak terlalu banyak. Jadi mungkin saya akan coba ya niatkan saja ini untuk berbagi, mudah-mudahan jadi pahala jariah. Walaupun gak banyak yang lihat, gak apa-apa, yang penting ini semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya Pubi Kevin, see you at the top.